seluruh makhluk yang diciptakan Allah bertasbih, maka keselamatan, kesejahteraan, dan kesuksesan hanya bisa dilakukan dengan memegang teguh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melanjutkan pengajian kita di Telkom beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita hidup memegang teguh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjalani hidup sampai dengan di ujung kehidupan tetap dalam kalimat La ilaha illallah. Pagi ini kita akan kaji bagaimana konsep Al-Quran untuk tetap memegang teguh kalimat La ilaha illallah. Kepada Bapak Ustadz Insinyur Haji Ahmad Wahyudi SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wassalamu ala rasulih Muhammad al-hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanatil. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini, semakin hari pengajian khatmul Quran ini semakin marak, dan mudah-mudahan majelis ini majelis yang barokah. Salah satu yang juga bergabung dengan kita hari ini adalah teman-teman yang lama di Amerika, bertahun-tahun di sana, sekarang menjadi satu di komunitas Amerika yang ada di Banyuwangi, bergabung juga dengan kita. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innama itu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saja aku ini diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti akhlaknya sudah mulia, masih disempurnakan. Sebenarnya yang makarimal akhlak itu seperti apa? Tugas Nabi kok hanya untuk liutammima, menyempurnakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, seandainya Allah tidak menciptakan Nabi besar Muhammad SAW dan tidak ada kalimat La ilaha illallah, maka kehidupan ini tidak akan tegak. Makarimal akhlak adalah, akhlak itu satu akar kata dengan makhluk, khaliq, khuluq, itu satu akar kata yang artinya adalah kepribadian hakiki dari sebuah ciptaan dari Allah. Kepribadian hakiki seorang makhluk itu adalah setiap makhluk yang lahir di muka bumi ini pernah berikrar dan menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka akhlak yang mulia adalah akhlaknya makhluk yang di dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah. Di mana itu bisa kita ketahui? Wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika Allah menciptakan manusia dan Allah mengambil dari tulang punggungnya anak-anak cucu Nabi Adam, kemudian Allah menyaksikan dan Allah menyatakan alastu bi rabbikum, apakah engkau tahu kalau aku ini Allah? Ruh calon manusia itu menjawab qalu bala syahidna, ya aku tahu engkau adalah Allah Tuhanku. Di saat kita masih berusia 120 hari di dalam rahim ibu, belum ada jiwa di sisi,
belum dimasuki ruhani. Ruhani ditanya dulu oleh Allah. Kalau bisa menjawab, maka ruhani itu pantas untuk jadi manusia. Maka ditanya dulu di genggaman Allah, alastu birabbikum, apakah engkau tahu bahwa aku Allah Tuhan? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku tahu engkau adalah Allah, la ilaha illallah. Maka karena itulah kita lahir di muka bumi, dimasukkan ruh ini ke janin yang ada di dalam kandungan rahim ibu. Inilah sebenarnya makarimul akhlak. Inilah akhlak yang mulia. Karena kita pernah berikrar sebelum masuk di kehidupan di dunia ini, sebelum masuk ke alam rahim ini, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran menyampaikan, innama ana bashar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya saja aku ini sama dengan engkau. Aku makan secara basyariah, aku minum, aku punya istri, aku ngantuk juga, dan aku akan mati nantinya. Sama dengan engkau. Yang membedakan yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu itu adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Allah hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Itu hakikat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, membawa kalimat la ilaha illallah. Itu Al-Quran, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian kalimat la ilaha illallah itu ketika kita lahir di muka bumi, karena persoalan kedudukan, karena persoalan perhiasan dunia, karena persoalan harta benda, karena persoalan kesibukan, karena persoalan akal dan rasio yang selalu mengajak untuk meninggalkan Allah, itulah kita lupa kemudian dengan kalimat la ilaha illallah itu. Maka Rasulullah menyampaikan, innama bu'itsu liutammima. Maka aku ditugaskan untuk menyempurnakan, mengembalikan, membangkitkan kalimat la ilaha illallah yang ada dalam setiap jiwa manusia untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita ini hidup untuk mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu? La, tidak ada. Pernyataan, pernyataan peniadaan. Tidak ada ilahun, Tuhan. Tidak ada pencipta, tidak ada pemelihara, tidak ada pelindung. Tidak ada yang mampu memelihara kita, tidak ada yang mampu melindungi kita, tidak ada yang bisa menciptakan ini semua, tidak ada yang bisa menghancurkan dan membangkitkan, menghidupkan dan mematikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Hati kita harus menyatakan tidak ada. Dunia ini tidak ada tanpa Allah. Langit ini tidak ada tanpa diciptakan Allah. Gerakan kehidupan ini tidak ada tanpa Allah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan tidak ada itu harus tiap hari kita nyatakan bahwa harta ini sebenarnya tidak ada, kedudukan ini sebenarnya tidak ada, suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyatakan tiap hari dalam kehidupan ini, sebenarnya kita tidak ada, kita ini hanya diadakan, bukan ada dengan sendirinya. Kita ini diadakan, kita ini dicipta, kita ini digerakkan. Niat pun itu karena Allah, karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Filsafat kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah tidak, menolak seluruh keberadaan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim harus menolak keberadaan keagungan, keberadaan kekuatan, keberadaan kepemilikan kecuali Allah. Setiap muslim hatinya harus menyatakan tidak ada kekuatan kecuali Allah, tidak ada daya kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Harus menyatakan seperti ini, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Itu liutammima makarimal akhlak. Itu akhlak yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sisi inilah kita lemah.
Umat Islam ini di sisi inilah kita lemah. Kita menganggap harta itu selamanya kita miliki. Kita menganggap anak itu selamanya kita miliki. Kita menganggap istri kita selamanya kita miliki. Kita menganggap dunia ini selamanya akan kita duduki. Kita menganggap kita ini terus akan hidup sejahtera dan langgeng di kehidupan ini. Kita menganggap seperti itu. Tidak. Harus dinyatakan tidak. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Filsafat kehidupan umat Islam menyatakan tidak. Tidak ada kecuali Allah yang ada. Tidak hidup kecuali Allah yang hidup. Tidak pantas dicintai kecuali Allah yang harus dicintai. Maka seorang thariqah menyatakan la ilaha illallah itu la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas untuk dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan cinta kepada mobil kita. 5 tahun lagi mobil kita karatan. Silakan cinta kepada anak kita. Silakan cinta kepada istri kita. Mungkin nanti kita akan berpisah. Silakan cinta kepada kedudukan kita. Kedudukan kita hanya dibatasi oleh masa pensiun. Kedudukan kita dibatasi oleh periodisasi. Kalau DPR 5 tahun, bupati 5 tahun, paling lama 10 tahun, pegawai negeri 60 tahun. Dibatasi semua. Siapakah yang pantas kita cintai? Hanya Allah. La mahbuba illallah. Maka jangan membanding-bandingkan kecintaan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, thariqah mengatakan la maqsuda illallah. Tidak ada yang pantas kita maksud. Tujuan kita ini harus bermaksud kepada Allah. Kalau kita bermaksud hanya berhenti dalam jabatan, hanya berhenti dalam kekayaan, puncak jabatan itu, puncak kekayaan itu, puncak intelektual itu hampa, hilang, selesai. Di atas itu sudah tidak ada lagi. Contoh, kita sekarang memiliki mobil, besok menjadi orang kaya, terus kita memiliki ilmu tinggi, karirnya diangkat, terus setelah terangkat mau kemana kita? Mau pergi kemana kita setelah ada di ketinggian ilmu pengetahuan? Mau kemana kita setelah ada di ketinggian harta benda? Mau kemana kita setelah kita memiliki ketinggian jabatan? Mau kemana? Mati. Selesai. Di kematian selesai kita. Dicabut semuanya oleh Allah. Maka kemaksudan atau maksud tujuan yang hakiki adalah la maqsuda illallah. Tujuan yang hakiki bukan kedudukan, bukan harta benda, bukan apa-apa, tapi adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Adalah Allah Subhanahu la maqsuda illallah. La mawjuda illallah. Itu la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud sebenarnya di dunia ini kecuali wujudnya Allah. Mari kita nyatakan kalau memang ini wujudnya adalah wujudnya makhluk, tidak ada. Ini semua wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu tidak ada di muka bumi ini, sekarang ada. Mungkin besok tidak ada. Dulu orang-orang tua kita yang berada di masjid ini, sekarang sudah almarhum. Mungkin kita di majelis ini, besok kita tiada. Maka yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Tidak ada yang pantas kita maksud kecuali bermaksud kepada Allah. Pernyataan bahwa tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah, dan kita menolak kepemilikan seluruh kepemilikan yang ada di dunia ini kecuali Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itu akhlak. Itu akhlak yang sebenarnya. Akhlak itu adalah seorang yang menancap di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Itu orang yang berakhlak. Jangan nyatakan orang yang berilmu adalah seorang profesor yang secara akademik, dia mempunyai titel dan mempunyai karir, mempunyai pangkat dan kedudukan. Bukan. Orang yang berilmu di hadapan Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah. Jelas ini pernyataan Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Cendekiawan adalah, intelektual adalah yakhshallah,
Subhanahu wa ta'ala. Seorang cendekiawan yang takut kepada Allah itu sebenarnya orang-orang yang intelektual, orang yang punya kekayaan, orang yang punya kedudukan di hadapan Allah adalah orang-orang yang Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah yang di dalam hatinya terukir kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini mahal, Pak. Tidak setiap kita bisa. Mahal. Kita tiba-tiba tanpa dituntun oleh siapapun menyatakan la ilaha illallah. Sementara saudara-saudara kita yang ada di seberang sulit sekali mengakui kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah kalimat la ilaha illallah. Man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Di situ ada terakhir di depan. Man kana yuridul izzah, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, falillahi izzatu jami'a, kemuliaan ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat la ilaha illallah. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu. Maka orang yang akan meraih Allah, ingin menyempurnakan kalimat la ilaha illallah, ketika dia membaca la ilaha illallah, yas'adul kalimut thayyibu, diangkat kalimat itu tanpa perantara. Di situ ada yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Ada dua di situ, ada dua sisi mata uang. Yang satu yas'adul kalimut thayyibu, yang kedua ada wal amalus sholihu yarfa'u. Kalau amal soleh, bersedekah ke masjid, memberi fakir miskin, anak yatim, itu malaikat mencatat, kemudian diangkat, diaturkan kepada Allah. Tapi kalau kita membaca la ilaha illallah, malaikat tidak ikut campur, kalimat ini langsung naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kadang-kadang sering membaca la ilaha illallah tanpa jiwa, seolah-olah lewat begitu saja. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran yas'adul kalimut thayyib, kalimat thayyibah ketika dibacakan langsung naik sendiri. Naik itu langsung kepada Allah, melaporkan kepada Allah bahwa makhlukku namanya si fulan menyampaikan la ilaha illallah, dan dia ikrarnya disesuaikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dulu pernah dinyatakan qalu bala syahidnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita membaca la ilaha illallah, kalimat itu naik dengan sendirinya. Tidak usah ada perantara, tidak ada faktor malaikat, tidak ada yang lain yang mempengaruhi. Kalimat itu langsung mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umatku yang menyatakan itu telah menyampaikan la ilaha illallah, telah memenuhi janjinya. Itu Al-Quran para jamaah yang dirahmati Allah. Seperti apa kalimat itu sebenarnya? Kalimat thayyibah itu sebenarnya. Alam tara kaifa daraballahu matalan. Tahukah engkau bagaimana Allah menciptakan sebuah perumpamaan? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kasyajaratin thayyibatin, pohon yang indah dan bagus, asluha sabitun, yang akarnya kuat sekali menggunjang ke bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Orang yang membaca la ilaha illallah itu pasti orang yang punya prinsip dalam kehidupan, orang yang tegak dalam menghadapi kehidupan, orang yang kuat dalam menghadapi fitnah, orang yang pasti kuat menghadapi cobaan, menghadapi ujian, persoalan dan problematika kehidupan, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan negara,
urusan sosial, urusan ekonomi dihadapinya dengan baik. Karena kalimat la ilaha illallah atluha sabitun wa farquha fis sama. Orang yang membaca la ilaha illallah itu sebagaimana pohon yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Dia pasti punya optimisme dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang optimis di dalam menapaki kehidupan itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pesimis menghadapi kehidupan ini adalah orang-orang yang kering dengan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang la ilaha illallah. Kita ini peringkat ketiga. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah peringkat ketiga, silakan dilihat di situ ada. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu, yang menyatakan, yang bersyahadat awal pertama adalah Allah sendiri. Yang menyatakan la ilaha illallah itu Allah sendiri. Syahidallah, Allah bersyahadat pada dirinya sendiri, bersaksi atas dirinya sendiri, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya Allah tiada Tuhan selain Allah. Yang menyatakan pertama adalah Allah, yang kedua adalah wal malaikat, adalah malaikat, yang ketiga adalah wa ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Maka orang yang berilmu, orang yang ada kalimat la ilaha illallah. Walaupun kita ini punya pangkat kedudukan, punya titel intelektualnya yang bagus, insinyur, sarjana hukum, magister hukum, doktor, profesor, tapi kalau di dalam hatinya dan pikirannya serta perilakunya tidak mengamalkan la ilaha illallah, bodoh, jahil. Itu orang-orang bodoh, bukan orang pandai. Menurut Al-Qur'an, syahidallah annahu la ilaha illallah, yang bersyahadat pertama adalah Allah, wal malaikatu, malaikat, yang ketiga wa ulul ilmi, orang yang berilmu, qa'iman bil qist, harus menegakkan keadilan. Punya ilmu tok tapi tidak menegakkan keadilan tidak bisa. Punya ilmu membiarkan kemaksiatan tidak bisa. Punya ilmu membiarkan kemudorotan tidak bisa. Para jamaah yang dirahmati Allah, betapa mahalnya mutiara la ilaha illallah. Kita sering mungkin membaca la ilaha illallah, tapi kita tidak bisa merasakan bahwa itu adalah mutiara yang tanpa nilai, yang tidak bisa dinilai dengan kehidupan dunia seisinya. Mari kita bersama-sama membaca kalimat ini. Bersama-sama ya. Karena kalimat ini sebelum kita hadir di muka bumi ini, itu harus melalui ikrar la ilaha illallah. Setelah hidup di kehidupan ini, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, dan akhir kehidupan kita nanti, kita harus dipandu dengan kalimat la ilaha illallah, mengawali dengan la ilaha illallah, memulai dengan la ilaha illallah, menjalankan dengan la ilaha illallah, mengakhiri harus dengan kalimat la ilaha illallah. Bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Coba dirasakan Pak, bahwa seringkali kita ini mencintai kebendaan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Coba dirasakan Pak, kita sering susah, sering sedih bukan karena Allah, sedih karena kebangkrutan harta benda. Kita sering menangis, menangisi anak kita, istri kita, dan harta kita yang hilang, bukan menangis karena ditinggal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering sedih
bukan karena hilangnya rasa cinta kepada Allah, tapi karena hilangnya jabatan, karena hilangnya kedudukan. Maka hari ini kita harus mulai mencintai Allah dengan sesungguhnya, agar majelis taklim ini, khatmil Quran ini berbekas sebagai tiket kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama berjanji kepada Allah, tidak ada yang mulia kecuali Allah, tidak ada yang patut kita cintai kecuali Allah, tidak ada yang patut kita tuju kecuali tujuan kepada Allah. Kita harus menyatakan itu. Patrilah, ukirlah, nyatakanlah di dalam hati kalimat ini dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi makhluk yang ulul ilmi qaiman bil qist, orang yang dipilih oleh Allah. Kita memulai kehidupan ini dari la ilaha illallah. Kita melaksanakan kehidupan ini, perilaku kita, kecintaan kita kepada istri, anak kita, fakir miskin, anak yatim, keluarga kita, itu karena la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan ini ketika nyawa kita diambil oleh Allah. Sekali lagi, ketika nyawa kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan dipandu dengan kalimat mudah-mudahan kita diantar ke kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita ditanya oleh para malaikat atas amal kita dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita disisihkan dari api neraka masuk ke surganya Allah karena la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita rasakan betapa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan kalimat la ilaha illallah yang juga termasuk kelompok kalimat juga adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Ini liutamimanya. Ini liutamimanya. Maka rimal akhlaknya adalah la ilaha illallah. Liutamimanya adalah istighfar. Wa ya kamustaghfiru tsumma tubu ilaihi. Barang siapa yang dia beristighfar kepada Allah, ada perintah dari Al-Quran. Hai kaum yang beristighfar, dan beristighfarlah engkau kepada Allah. Kalau kita punya kekuatan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini pasangannya. Kalau kita ingin kuat, harta kita ingin kuat dan menguatkan kita, mengantarkan kita ke akhirat. Kalau kita ingin kuat, anak kita, istri kita, seluruh perhiasan dunia ini yang kita miliki akan menjadi kekuatan, agar kekuatan itu mengantarkan kita kepada ridha Allah, maka kita harus sering membaca istighfar. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Bacaan istighfar itu menguatkan kita terhadap kekuatan yang telah kita miliki. Allah akan menguatkan jiwa kita, Allah akan menguatkan ilmu pengetahuan kita, Allah akan menguatkan harta dan kedudukan serta seluruh perhiasan kita untuk jadikan penghantar, untuk jadikan pemandu menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, itu mempunyai hikmah, mempunyai kandungan maksud. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan terhadap kekuatan yang sudah kita miliki. Kita ini punya kekuatan intelektual, kita ini punya kekuatan emosional, kita ini punya kekuatan Godspell. Kekuatan itu akan lebih ampuh, lebih kuat lagi apabila kita membaca Astaghfirullahaladzim. Maka setelah selesai sholat, kita disunahkan membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu untuk menguatkan. Jadi kalau ingin kuat, jangan kemana-mana, jangan datang ke dukun, baca istighfar, Astaghfirullahaladzim.
Yang kedua, hikmah membaca istighfar adalah wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberi harta. Allah akan memberi kepada kita rezeki. Kalau kita telah bekerja keras, sulit menerima dan mendapatkan rezeki, kita sering menghadapi kesulitan-kesulitan itu dalam pekerjaan, dalam keseharian, baca istighfar. Karena Allah berjanji, wa yumditkum bi amwalin. Allah akan menambah, Allah akan memberi, Allah akan memberkahi. Maksudnya wa yumdit itu artinya memberi, tapi agar manfaat bagi. Ada orang yang tidak diberi kekayaan, karena kalau diberi kekayaan dia sombong. Maka Allah diberi sedikit agar manfaat. Maka yumdit adalah memberi untuk kemanfaatan makhluk yang membaca istighfar. Itu yang kedua. Wa banina. Yang ketiga adalah kita akan diberi putra putri kita. Orang yang sering membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, itu akan dikuatkan oleh Allah, akan diberi anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang menyenangkan, yang tidak mensusahkan orang tua. Bacalah istighfar, astaghfirullahaladzim, bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan harta kita diberi oleh Allah sebagai harta yang berkah. Astaghfirullahaladzim. Terus astaghfirullahaladzim. Bacaan istighfar ini sering kita baca, tetapi mungkin tidak berbekas pada hati kita. Bacaan istighfar ini mempunyai 3 hikmah. Menguatkan kita, Allah akan memberi harta kepada kita, memberi rezeki kepada kita, dan memberikan anak-anak yang soleh dan soleh. Astaghfirullahaladzim. Liutammima. Cukup para jemaah. Para jemaah, pasangan yang kedua adalah membaca tasbih. Membaca tasbih. Ini pasangan yang kedua. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, seandainya Nabi Yunus itu tidak membaca dan bukan golongan orang-orang yang membaca subhanallah, maka Nabi Yunus itu akan tetap berada di kegelapan perut ikan paus sampai hari pembalasan, sampai hari kebangkitan. Karena Nabi Yunus membaca subhanallah minal musabbihina, karena dia kelompok orang-orang yang membaca tasbih, maka dikeluarkan dari perut ikan. Itu artinya apa? Kalau kita menemui kegelapan dalam persoalan ekonomi, kalau kita menemui kesulitan dalam menapaki kehidupan ini, buntu, tidak memenuhi jalan, tidak terpenuhi solusi, tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan masalah, banyak hambatan-hambatan, baca subhanallah, subhanallah. Ini pasangannya. Kalimat ini, istighfar maupun subhanallah, kalau dibaca langsung naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jarang membaca subhanallah mungkin, tapi kita lupa bahwa kita setiap sholat selalu membaca subhanallah. Subhanallah itu adalah salah satu senjata kita. Bahkan di Al-Quran disebutkan begini, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta ini, wal banun, dan anak ini, zinatul hayatid dunya, itu perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus sholihatu, amaliyah yang sholah, yang kekal untuk kehidupan dunia sampai ke akhirat adalah bacaan subhanallah. Al-Quran menyatakan bacaan yang membuat kekal amal kita, kesolehan kita, kepribadian kita, karakter bangsa kita ini adalah bacaan subhanallah. Orang yang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah,
pasti punya karakter, pasti punya kepribadian, pasti dia itu gampang menyelesaikan masalah-masalah, dan itu adalah resolusi konflik. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini terlalu panjang karena masih ada hamdalah, karena masih ada takbir. Dilanjut atau untuk yang akan datang? Itu subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah bacaan hamdalah, alhamdulillah, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan. Bacalah alhamdulillah kepada Allah yang tidak punya anak dan tidak diperanakan. Bacalah kalimat alhamdulillah kepada Allah yang tidak ada sekutunya. Walam yakun syarikun fil mulk, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingannya. Maka membaca alhamdulillah harus ada pernyataan dalam hati bahwa Allah adalah kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wakabbirhu takbir, dan nyatakan dengan takbir Allahu Akbar. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, kecil semua, tidak ada sudah. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, kecil semua. Tidak ada yang mampu mempunyai kekuatan kecuali Allah. Kecil semua, tidak ada artinya semua kita ini. Coba kita naik ke langit, lihat dari ketinggian. Bumi ini kecil. Coba kita masuk, melihat kulit kita, terus masuk. Setelah masuk, ternyata hampa, tidak ada artinya. Ketika seluruh jamaah haji kumpul di padang Arafah, kumpul semua pakai baju putih-putih tanpa status. Yang pejabat tidak kelihatan pejabatnya, yang kaya tidak kelihatan kayanya, yang miskin tidak kelihatan miskinnya, yang tampan sudah tidak kelihatan tampannya. Semua seragam, kecil di hadapan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Coba saya ketika menyatakan takbir, sampai menjawab Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Coba nyatakan. Bung Tomo memimpin perang, senjatanya adalah takbir. Allahu Akbar. Kecil musuh. Persoalan menjadi kecil kalau kita bertakbir kepada Allah. Kita ini kan menganggap besar kehidupan dan problematika kita karena kita tidak bertakbir. Karena tidak ada pernyataan Allahu Akbar. Tidak ada itu. Karena tidak menyatakan Allahu Akbar, maka problematika kehidupan itu kelihatannya besar, padahal kecil. Bangkrut dari pekerjaan, tidak sukses dalam karir, kecil, kecil. Termasuk tidak jadi bupati, kecil, kecil. Nyalon DPR nggak jadi, kecil, kecil Pak. Jangan yang kecil dibesar-besarkan. Kecil, politik itu kecil, nggak ada artinya. Takbir, 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 takbir. Coba, kalau ada musuh di depan kita, lalu ada komando yang menyatakan takbir, kecil itu. Senjata dihadapi, bom tidak ada artinya, nyawa dipertaruhkan. Saya kemarin menyampaikan Rasulullah itu tanpa dosa, Rasulullah maksum, hidup di sisi Allah, selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilempar batu, dihina, bahkan di Al-Quran disebutkan, diabadikan di situ. Orang-orang kafir menyatakan am yaquluna bihi jinnah, Rasulullah itu gila. Orang yang tidak punya dosa dianggap gila. Orang yang tidak punya dosa dan maksum di sisi Allah kehidupannya dimuliakan oleh Allah. Tidak sempat menikmati bulan madu, tidak sempat menikmati kekayaannya, hidup tiap hari hanya untuk berdakwah dan berperang. Diusir dari Mekah, menjadi presiden, sampai akhirnya beliau wafat. Tidak ada celah dan spasi sedikit pun untuk menikmati kehidupan dunia ini. Lalu tanyakan pada kita semua yang kita banyak dosanya ini, kenapa mengeluh ketika diuji oleh Allah? Kenapa
Kenapa kita gelisah ketika ada musibah pada kita? Kenapa kita menyalahkan Allah ketika kita punya hutang? Itu karena hati kita tidak ada takbir la Allahu Akbar, tidak ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada istighfar, dan tidak ada kalimat tasbih subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis ini bersama-sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Patrikan di dalam hati, masukkan dalam setiap urat nadi kita dan aliran darah kita. Usahakan setiap hari ini kita berzikir secara fikriyah maupun qalbi dan qaul, sehingga perilaku kita adalah perilaku la ilaha illallah. Perilaku kita adalah perilaku orang-orang yang bertasbih. Perilaku kita adalah perilaku orang-orang yang berhamdalah. Perilaku kita adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rasakan bahwa kita banyak dosa. Rasakan kita ini belum pantas diambil oleh Allah. Tidak sebanding amaliyah kita, perbuatan baik kita dengan dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan. Mintakan kepada Allah seluruh ampunan dosa diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, lil mu'minin wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin, muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Kita hanya berpasrah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah dan pantas masuk surganya Allah. Kita terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti setiap saat ketika maut, ketika mati, ketika ajal menjemput, kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan bertasbih, kita dalam keadaan bertahmid, kita dalam keadaan bertakbir, dan kita dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita telah beristighfar, kita telah membaca la ilaha illallah. Kami ingin mengajak bersama-sama, maka makarimal akhlak yang mulia la ilaha illallah itu harus dihiasi dengan amal soleh. Amal soleh yang kekal di hadapan Allah adalah bacaan tasbih, tahmid, bacaan takbir, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengajak generasi kita, anak-anak kita, untuk selalu menyatakan kalimat la ilaha illallah. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian kita yang telah diakhiri oleh Insinyur Haji Ahmad Rahmadi Syahirah. Berturut-turut telah kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz, qiraatul Quran, dan tausiah. Maka berakhirlah sudah acara kita.